Penyakit kusta atau yang sering disebut lepra telah dikenal hampir 2000 tahun sebelum Masehi di beberapa negara seperti Mesir, India, Tiongkok, dan Mesopotamia. Penyakit ini menyerang di beberapa negara tropis, khususnya negara yang berkembang seperti di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Menurut WHO, 7 dari 10 orang penderita kusta di dunia berada di Asia Tenggara, di mana Indonesia berada di peringkat ketiga setelah India dan Brasil. 15.920 orang penderita kusta di Indonesia, 11,48% diantaranya berada di Papua Barat. Penyakit kusta disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang ditularkan melalui udara, di mana saat seseorang bersin, batuk, dan berbicara. Bakteri ini menyerang saraf tepi dan kulit yang menyebabkan penderita mengalami kerusakan pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata. Tetapi gejala kusta akan muncul di tubuh setelah 5 tahun terinfeksi bakteri ini. Dan jika penyakit ini tidak ditangani dengan tepat, maka akan menyebabkan kecacatan permanen. Tapi jangan khawatir, sebenarnya kusta dapat disembuhkan asal kita tahu seperti apa gejala-gejala yang timbul dan pengobatan secara tepat. Seperti apa saja gejala-gejala kusta? Saya dapat ini sakit kusta ini dari tahun 82 sampai 2019 saya masih hidup. Banyak orang. Iya, banyak orang sehingga mati semua, tinggal kami dua. Dong ada muti keluar karena di badannya saya ada lihat bisa bawa ke puskesmas minta obat, Pak. Sebelum itu tahun 97 saya kena kusta karena orang tua kami di kampung ini kebanyakan kusta, Pak. Waktu saya kena kusta itu bulat-bulat di paha, di perut, itu mati rasa, Pak. Bulat-bulat putih tapi mati rasa. Nah, kami kira ini penyakit ini orang buat. Maka kami pergi dukun, cari dukun untuk datang berobat juga tidak sembuh. Sampai kami punya uang hewan juga habis, Pak. Tanda dan gejala dari penyakit kusta sendiri ada bercak putih seperti panu, ada bercak kemerahan, tidak sakit, dan tidak terasa gatal. Gejala lanjutan bisa terjadi kebutaan, alis mulai rontok, hidung membesar, dan mati rasa di bagian bawah lengan dan mati rasa di bagian bawah tungkai. Sejak dulu, anggapan banyak orang, kusta merupakan penyakit kutukan dan keturunan yang membuat penderita kusta mendapat stigma dan diskriminasi oleh masyarakat. Hal itu disebabkan kusta sangat mudah menular. Setelah kami periksa, kami dapat kusta ini, ada kesehatan bawa kami ke puskesmas untuk periksa. Kami rasa malu, rasa takut, karena orang bilang kami ini penyakit turunan dan kutukan Tuhan, sehingga kami juga malu. Tapi begitu besar juga ini arahan dari kesehatan juga memperkuat kami bahwa ini penyakit kusta, kita minum obat selama 6 bulan kita akan sembuh. Dari pendeta juga arahkan kami bahwa ini penyakit ini jangan takut minum obat. Kalau kita minum obat teratur kita akan sembuh dan kita sehat kembali. Kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman. Bukan karena kutukan, bukan karena dosa, juga bukan penyakit keturunan. Allah sangat peduli dengan orang yang menderita penyakit kusta. Dalam perjanjian lama, secara khusus dalam kitab Imamat, pasal 13 dan 14, Allah mengatur cara pengenalan tanda-tanda penyakit kusta, cara pencegahan dan penularan, serta proses penyembuhannya. Di kemudian hari, Tuhan Yesus juga peduli dengan menyembuhkan
dan memulihkan orang yang terkena kusta. Artinya, penyakit kusta bisa disembuhkan asal mengenali tanda-tanda kusta secara dini, memeriksa diri ke puskesmas, dan berobat secara teratur. Oleh karena itu, kita harus menghapus stigma-stigma dalam masyarakat dan menghilangkan sikap diskriminatif dan jangan takut tertular, karena 95% manusia kebal terhadap infeksi bakteri kusta, asalkan memiliki kekebalan tubuh yang kuat, tempat tinggal yang memadai, mendapat sumber air bersih, dan asupan gizi yang baik. Namun, kita dapat meningkatkan kewaspadaan kita saat berkomunikasi atau berdekatan dengan penderita kusta dengan cara, pertama, kenali dan pahami gejala kusta. Jika gejala-gejala tersebut mulai muncul, maka segeralah lakukan pengobatan ke puskesmas terdekat. 2. Bakteri kusta dapat mati di tempat yang terkena sinar matahari. Oleh karena itu, hindari tempat-tempat yang lembab karena bakteri kusta dapat bertahan semakin kuat di tempat tersebut. Dengan cara tersebut, kita tidak perlu lagi takut berinteraksi dengan penderita kusta. Sebagai tokoh agama, saya menyerukan, jika ada gejala atau tanda-tanda penyakit kusta, segera memeriksakan diri ke puskesmas dan berobat secara rutin. Jika tidak berobat, kita menjadi penyebab penderitaan bagi keluarga terdekat ataupun orang lain. Oke baik, umat natpoeng, oke baik. Dengan pengobatan MDT, pengobatan rutin setiap hari. Oleh karena itu, jangan takut, kusta dapat disembuhkan. Mari berobat secara teratur. Teman kusta tengah tiang muka mendapat menas yule oleh aku. Saya himbau kepada masyarakat Desa Wainino dan di sekitar Bapak Mama dan seluruh masyarakat yang terkena atau tidak terkena harus memeriksa di puskesmas. Minta dukungan dari yang makin untuk kami kerjasama supaya kusta ini kami bisa hilangkan di Kampung Takciu. Pada saat itu ada 128 orang yang mengalami kusta. Sudah saatnya kita hancurkan dinding-dinding yang membatasi kita dengan mereka. Kenali gejalanya, segerakan pengobatannya. Mari kita membuka mata, hilangkan stigma penderita kusta.